Halo teman-teman, balik lagi sama gue Bintang. Jadi hari ini gue nggak akan bikin vlog atau video kegiatan apa yang gue lakuin hari ini. Tapi hari ini gue bakal bikin video cerita. Gue akan menceritakan beberapa hal atau satu hal yang pernah terjadi di hidup gue dulu ketika gue menginjak kelas berapa ya? Gue lupa, kelas 6 SD atau SMP. Gue lupa banget. Tapi kisah ini berhubungan tentang kepercayaan kalian, kepercayaan orang-orang mengenai hal-hal mistis. Hal ini terjadi di diri gua. Awal mula terjadinya kisah ini di diri gua adalah gua nggak tahu ini karena apa sebetulnya. Gua benar-benar nggak ngerti ini awal mulanya karena gua. Jadi gini, dulu pas zaman gua SD gua tuh deket stasiun di salah satu kota Bekasi. Jadi ketika gua pulang sekolah, pada saat itu gua main ke belakang sekolah gua, yang mana itu adalah stasiun. Nah, di situ ada beberapa gua dan teman-teman gua. Di situ tuh kita iseng sambil nyari-nyari batu kerikil-kerikil yang ada di rel. Biasanya di batu-batu kerikil itu tuh ada batu-batu yang bagus, yang gua nggak ngerti, gua nggak begitu ngerti sebenarnya. Cuman batu-batu ini tuh bisa dijadiin batu akik kayak gitu. Batu-batu bahan ada apa sih dulu? Kanca warna, ada yang hitam pekat gua nggak tahu namanya, terus ada yang putih segala macam gua nggak tahu namanya. Gua nggak dapetin itu tuh sampai satu plastik 1 kilo penuh bahan semua, ada yang udah jadi, ada yang gue jadiin, ada yang bahan, dan ada satu batu yang warna hitam, itu gede banget warna hitam. Ketika gue jadiin ke tukang cincin, beberapa tukang cincin itu selalu bilang, bin tukeran dari sini sama saya, tukerannya sama saya kasih 5, saya kasih ini. Padahal gue cuma punya satu batu warna hitam, itu hitam pekat bang. Kenapa gue ceritain itu? Karena sebenarnya gue gak tahu gue bisa mengalami kejadian ini tuh kayak gimana. Ini berhubungan dengan hal yang kalian percayai. Gue tidak memaksakan untuk kalian percaya cerita gue atau enggak. Yang pasti ini adalah pengalaman pribadi yang gue rasakan sendiri mengenai hal mistis. Gue sengaja ceritain kalian, siapa tahu kalian bisa membantu jawabannya. Apakah ini bermulai dari si waktu SD ini, atau ketika rumah gue sedang direnovasi. Dua tempat yang sedang direnovasi adalah teras depan, yang mana teras depan itu ada pohon jambu yang besar, dan satu lagi adalah gudang belakang. Gudang belakang ini rencananya mau dijadiin kamar kakak gue sebetulnya. Cuman karena gue pengen di tempat yang baru, jadi kamar gudang ini dijadiin jadi kamar gue. Awal bermula itu ketika sore hari kalau nggak salah, siang atau sore hari. Jadi hari itu rumah gue tuh masih direnovasi. Cuman gue nggak tahu informasinya bahwasannya ternyata hari itu tuh hari terakhir rumah gue direnovasi. Fun fact, gue sering sendiri di rumah karena ayah gue kerja dan ibu gue juga kerja dan kakak gue sekolah. Kalau nggak salah pada saat itu gue sendirian di rumah. Entah gue lupa di situ gue udah pulang sekolah atau gimana, si tukang bangunannya tuh ngomong, Bintang, hari ini om hari terakhir kerja, dia bilang kayak gitu. Terus aku bilang, ih kenapa, kok udah selesai lagi? Kata, iya emang udah selesai, mau ngerjain apa lagi ya tuh? Yaudah tuh om pulang, katanya begitu. Terus gue bilang, oh yaudah tuh om, hati-hati ya. Terus si omnya bilang, salam buat si bunda. Nah kondisinya gue lagi main HP dan tiduran di ruang tengah, yang mana itu tuh kalau nggak salah sofa bed gitu. Gue duduk sambil main HP sambil tiduran dengan posisi kaki kanan itu naik ke atas kaki kiri. Kalian pasti pernah kayak gitu. Gue pakai celana pendek. Suatu saat si amangnya udah pulang, udah nutup pintu, udah nutup pagar segala macam. Di kondisi siang hari, ada satu kejadian yang gue kaget. Gue kira emang masih ada orang di rumah itu gitu, masih ada tukang, atau gue nggak sadar atau gue nggak ngeliat. Mungkin emangnya masuk lagi ngambil sesuatu terus pulang lagi. Ada satu kejadian yang dari kamar belakang. Jadi gue tidur di sofa bed. Di sini tuh ada lorong, bukan lorong ya, apa kayak sekat, terus ada kotak kayak gitu. Nah sebelah kanannya ini tuh kamarnya. Nah dari arah kamar tersebut, aduh gue merinding. Dari arah kamar tersebut, gue dilempar tisu galon. Kalian tahu tisu galon kan? Tisu basah galon gitu. Gue dilempar itu dan masuk ke celana kanan gue, ke paha. Dari situ gue mulai kayak, ih apaan nih gitu kan. Bangun, terus ngeliat kiri kanan. Bun, mang, manggil kayak gitu. Ternyata nggak ada siapapun. Setelah kejadian itu, malam pertama gue tidur di kamar itu. Sebenarnya hari pertama itu biasa aja. Kalau nggak salah hari ketiga atau hari kedua setelah rumah itu selesai, yang terjadi di diri gue adalah kata kakak gue sih. Pokoknya gue sore itu tidur di kamar baru gue itu. Gue tidur dan sepenglihatan kakak gue, katanya gue itu loncat-loncat di kasur, backflip, terus salto-salto kayak monyet. Di sore itu juga gue mimpin satu hal yang ini tuh aneh banget sebetulnya. Jadi di mimpi gue tuh berdiri berjajar dengan orang-orang lainnya. Gue nggak tahu itu orang, nggak tahu itu makhluk ya. Yang pasti ada satu orang di depan mondar-mandir, semacam komandannya gitu loh, dengan latar putih. Komandannya memerintahkan bahwasannya kalian wajib
untuk beres-beres rumah. Apapun harus kalian beresin karena seorang raja akan datang. Dia bilang begitu. Sontak dari situ, gue bangun, gue langsung bener-bener beres-beres rumah. Yang gue ingat, yang gue lakuin adalah semua gelas yang ada di rak piring, rak gelas, rak segala macamnya, gue turunin ke bawah. Dan kakak gue tiba-tiba ngeberhentiin kayak, ngapain? Cina. Udah, besok aja. Nah, di situ posisinya gue linglung masih pengen beberes. Terus gue ngomong, harus beberes karena raja mau datang. Gue bilang gitu. Seketika si bunda datang bawa motor dari luar. Di situ gue sadar, gue tiba-tiba, gue kenapa nih? Terus bunda gue masuk dan dia ngomong, kenapa? Dia bilang gitu. Terus nggak tahu ada raja mau datang, nggak tahu ada raja mau datang. Udah aja gue bengong. Di hari itu gue tidur di kamar gue dan tepat di jam 2 malam gue selalu bangun dan berdiri keluar. Jadi antara ruang tamu, ruang tengah dan dapur, dan ini kamar gue. Di ruang tengah ini tuh ke dapur tuh ada sekat kotak gitu. Dan gue berdiri di kotak itu menghadap ke ruang tengah dan menghadap ke ruang tamu. Gue berdiri gitu. Gue begini ngeliat ke bawah. Yang gue lihat adalah gue merinding. Yang gue lihat adalah tangan gue besar banget. Gue tuh tinggi banget, besar banget. Tangan gue besar, kaki gue besar, dan gak tahu kenapa kayak gue merasanya kayak si Hellboy, kalau kalian tahu Hellboy. Terus kejadian ini tuh terjadi sekitar 3 atau 4 harian, dan otak gue tuh selalu, gak tahu ya, otak gue selalu merespon hal-hal aneh kayak kenapa ya selalu di jam 2, di jam 2 tepat, gak tahu kenapa. Suatu saat gue cerita ke bunda, bun, gini, dibiarin. Suatu saat gue sakit. Setelah kejadian itu gue sakit. Gue merasa menggigil, gue merasa panas, gue merasa demam segala macam, muka gue pucat segala macam. Dibawa ke dokter terdekat sama bunda. Setelah diperiksa, dokternya cuma ngomong, "Dek, kamu nggak sakit, kamu nggak kenapa-napa." Dia bilang kayak gitu. Terus gue bilang, "Nggak sakit gimana, Dok? Saya menggigil gini, saya panas begini, masa nggak sakit?" Terus dokternya cuma ngomong, "Ya udah, nanti saya kasih obat, saya kasih paracetamol ya." Udah aja. Setelah dari situ, gue tidur sama nyokap di kamarnya. Di malam itu, gue selalu pengen bangun di jam 2. Gue nggak tahu kenapa. Entah alasannya ke toilet, ternyata di toilet gue cuma duduk di kloset dan bengong. Selalu begitu. Beberapa hari terjadi kayak gitu. Dan suatu saat gue memimpikan satu hal yang sebenarnya aneh, sampai sekarang tuh gue nggak tahu jawabannya apa. Jadi gue memimpikan satu hal kayak gue tuh ada di suatu tempat. Gue tuh adalah sebuah bola yang disimpan di atas papan berdiri dan papannya itu goyang-goyang. Nah, bagaimana caranya si bola itu gak boleh jatuh tapi tetap seimbang. Dan ketika itu jatuh, gue dapat hukuman yang sangat berat. Gue nggak tahu apa, cuman itu bikin gue panik. Udahlah, dari itu masih sama yang terjadi. Gue minta bangun terus di jam 2, gak tahu kenapa. Gue nggak ngerti juga. Setelah itu mulailah. Ini kejadiannya siang-siang. Pada saat itu kalau nggak salah gue punya pembantu. Ada mbak yang ngebantuin gue. Pagi-pagi, gue inget banget ini jam 8, sekitar jam 8. Awal mulanya tuh gue masih berdiri di tempat yang sama. Jadi gue tidur, gue bangun, gue berdiri di tempat yang sama yang lorong kotak itu. Gue berdiri begitu, tapi gue sadar kok siang-siang kok gue ngapain gitu. Masih kepala gue masih ngerespon kayak kenapa tangan gue gede, kenapa kaki gue gede gitu, kenapa gue tinggi banget sih gitu. Terus gue mulai agak sedikit kesel dan nangis gitu. Dan di situ gue berharap banget bunda tuh datang, karena entah kenapa setiap gue lagi ngerasain kayak gitu tuh, ketika bunda datang tuh semuanya tiba-tiba hilang. Gue tiba-tiba normal gitu. Gue pergi ke kamar bunda, gue tidur, bangun. Setiap kali gue bangun, gue selalu berdiri ada di tempat itu gitu. Nggak ngerti gue gitu kenapa. Terus suatu saat si mbak datang siang, kalau nggak salah jam 12-an. Mbak datang, beberes segala macam. Gue mulai tidur di kamar kakak gue bangun. Di kepala gue tuh ada lagi perintah kayak hancurkan semua cermin yang ada di rumah karena raja mau datang. Perintahnya itu. Gue bingung, cermin? Kenapa cermin gitu? Tanpa sadar gue berdiri. Gue menuju ke lemari gue yang di tengahnya tuh ada kaca, ada cermin. Gue berdiri, tontak gue langsung ngepalkan tangan gitu, terus gue tonjok cermin itu. Pecah di tengah-tengah. Gue tarik tangan gue, yang mana di situ tuh ada lancip-lancipnya gitu, pecahan kacanya. Tangan gue nggak kenapa-napa, nggak baret sama sekali. Dan dari situ gue tiba-tiba sadar kayak, kenapa nih gitu. Si mbak yang lagi nyetrika sadar, Abintang kenapa? Terus gue jawab, enggak, ini kepentok, enggak. Di sini mbak bersihin ininya, pecahan kacanya. Udah nggak usah mbak, udah nggak apa-apa, udah aja. Gue bingung, ini kenapa gitu loh. Gue kebingungan gitu. Terus dari situ kalau nggak salah nggak lama kemudian mbak tuh teriak, kalau nggak salah ngomong kayak, Abintang, mbak pulang dulu ya. Oh iya mbak gitu. Nah gue kayak mulai, aduh ini kenapa sih ini terjadi apa sih gitu loh. Gue bingung banget. Terus dari situ gue menuju ke kamar bunda gue lanjut tidur, tapi gue sambil nangis gitu. Ya Allah, ini terjadi apa, ini gue kenapa, ya Allah, ini kenapa. Terus ketiduran lah. Bangun
Dan tiba-tiba ada perintah lagi di kepala gue kayak, hancurkan seluruh cermin yang ada di rumah ini. Gue bilang gitu. Berdiri gue, di kamar bunda gue tuh ada kaca. Gue begini, tangan gue di kiri di tembok, tangan gue ngepal gini, gue ngeliatin kaca gini. Terus ketika gue mau nonjok, gue tahan. Gue nanya kayak, ini tuh apa sih gitu. Gue protes gitu, itu apa sih gitu. Nah dari situ gue nangis, gue berharap banget bunda pulang. Terus gue ketika lihat jam, ternyata masih jam segitu-gitu aja. Gue ngerasa di situ jam tuh gak maju-maju. Dari situ gue tidur, gue nangis, ngerengek. Terus gue ketiduran lah lebih tepatnya. Bangun-bangun, gue ada di teras. Gue bangun di kolong mobil, jadi gue tengkurap gini. Pas bangun, kepala gue tuh langsung aduh gitu. Terus gue keluar, gue duduk, gue bingung, bengong, pelangap-pelongo segala macam. Gue masih ngerespon, ini tuh apa sih, ini kenapa kayak gini, apa yang terjadi. Terus gue kayak sambil nangis, ini kenapa, sambil nangis segala macam. Gue mainin burung dara gue segala macamnya. Gak lama dari situ, bunda datang ternyata, buka pagar. Kenapa ya, kenapa? Gak tahu. Gue cuma jawab itu kalau nggak salah. Ketika bunda buka gerbang, mau masukin motor, gue lari keluar karena gue ngerasa mual banget. Gue lari keluar, gue ke selokan, di samping rumah gue tuh ada selokan kotak gitu. Gue muntah. Orang kalau mau muntah, pasti kan air matanya keluar ya. Jadi bikin burem gitu loh. Jadi bikin ngeblur mata. Ketika gue muntah gitu, sebenarnya nggak ada yang keluar. Di ujung mata kanan gue, itu kan area depannya area jalan. Gue ngelihat ada satu anak kecil dan satu ibu-ibu entah kakek-kakek, gue lupa. Gue bingung, kenapa rame ya di sebelah kanan. Terus tiba-tiba gue ngeliat ke kanan. Yang gue lihat ada satu makhluk besar, kakinya kaki binatang, badannya manusia, kepalanya kepala binatang, bertanduk dan bawa apa sih, tongkat yang garis 3 itu, dan kiri kanannya sama bentuknya tapi lebih kecil. Di situ setinggi, dari dataran ke atas rumah lah, biasanya berapa meter sih itu? Tinggi banget, gede banget. Dari situ gue langsung lari. Astagfirullahaladzim. Gue lari ke dalam, gue loncat ke kasur, gue Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, itu apaan. Gue bilang gitu. Bunda ngejar kayak, aku kenapa. Nah dari situ didatengin lah satu temennya bunda yang katanya bisa melihat sesuatu dan merasakan sesuatu dan nyembuhin orang kesurupan dan segala macam. Didatengin dan orang itu bilang, dan katanya ketika masuk ke rumah gue, kondisinya tuh kayak goyang gitu. Dia tuh ngerasa goyang, pusing banget segala macam. Kebesokannya kalau nggak salah, gue dibawa ke tempat ruqyah. Terus di ruqyah lah gue disuruh wudhu. Pertama gue disuruh wudhu, terus gue tiduran, dibacain ayat suci Al-Quran segala macam. Gue diem. Dan di situ sebenarnya nggak ada efek apapun ke gue. Pas dipanggil kayak, Bintang, bangun Bintang. Sebenarnya nggak ada yang terjadi, nggak ada apapun yang terjadi. Nah, kebesokannya gue dibawa ke satu tempat. Gue nggak bisa bilang dia orang pintar, karena orang ini adalah orang langganan pijetnya keluarga gue gitu. Karena dari semua tukang pijet yang sering kita panggil dan sering kita kunjungin, yang paling enak tuh dia gitu, yang paling berasa di badan kita tuh dia. Datang ke dia siang-siang sama bunda, dia anterin. Terus si nenek-nenek itu teh lagi makan, gue datang. Si ibunya tuh cuma ngomong, kunaon atuh Jang, kenapa? Ini Bintang udah tahu kenapa sakit. Gue ngomong kayak gitu. Iya atuh, dia bilang. Iya makanya, mainnya jangan jauh-jauh. Terus gue jawab dengan polosnya, gue bilang, main jauh gimana? Orang Bintang sakit, orang Bintang gak kemana-mana, di rumah aja kok. Gue bilang gitu. Terus si nenek-nenek ini tuh ngomong, ya udah. Tunggu bentar atuh ya. Nenek mau selesai makan dulu ya. Udah duduk. Kamu mainnya jangan jauh-jauh makannya. Udah aja gue tungguin. Nah anehnya sebenarnya dia nggak ngelakuin hal-hal yang aneh gitu ya. Gue cuman tiduran. Ditelanjangin terus cuma pakai kolor doang. Diurut seperti biasa. Cuman setiap ada titik yang sakit sama dia tuh misalkan di sini sakit nih. Dia tuh ditepok, tak pindahin ke sikut. Terus dipencet lagi, nggak sakit. Terus dipencet ini sakit banget. Ini sakit tuh pindahin ke sini. Itu anehnya. Udahlah, nah dari situ gue sembuh, nggak terjadi apa-apa. Dan kata si nenek ini, katanya sukma gue tuh diambil, hampir kejebak dan mainnya kejauhan. Jadi guanya linglung. Lu tahu nggak sih orang yang apa ya sebutannya ya? Linglung lah, pokoknya linglung banget. Nah dari situ gue benar-benar sembuh, gue nggak terjadi apa-apa. Tapi ada satu hal yang aneh. Satu hal yang anehnya adalah, kalian ingat yang tadi yang gue bilang gue punya batu akik yang bisa dijadiin, itu bagus-bagus, ada pancawarna dan segala macamnya. Gue nyari benda itu dalam artian mau gue buang gitu, karena gue takutnya dari situ. Istilahnya segala kemungkinan yang bikin gue kayak gini, ya udah deh gue buang aja gitu. Gue cari di mana-mana, gue bongkar segala macam. Ternyata dari situ nggak ada, sama sekali nggak ada, hilang sendiri gitu. Gue nanya si ayah, gue nanya si bunda, gue nanya teteh, ngelihat apa enggak katanya. Sampai sekarang kalau gue tanyain ke nyokap gue, pasti jawabannya sama. 1 kresek 1 kilo
hilang semua. Bingung gue. Dah dari situ alhamdulillah sampai sekarang hal tersebut tidak membuat gue takut. Maknanya adalah terserah kalian mau percaya atau tidak. Ini adalah soal kepercayaan yang pasti. Tidak semua itu hal gaib. Tidak semua yang terjadi di hidup kita itu adalah hal gaib. Prinsip gue adalah ketika mata gue tidak langsung bisa melihat hal-hal tersebut, gue tidak percaya. Yang jelas-jelas terjadi aja yang barusan gue ceritain, gue masih nggak percaya. Itu apa? Itu kenapa? Itu penyebabnya apa? Apa yang gue lihat gitu. Gue sampai sekarang belum dapat jawabannya apa. Alhamdulillah sekarang gue bukan orang yang penakut gara-gara kejadian itu. Ya mungkin itu cerita yang bisa gue bagi ke kalian, yang mungkin kalian yang nonton bisa menjawab gue kenapa, apa yang terjadi di diri gue gitu. Yaudah, terima kasih udah pada nonton, terima kasih udah mantengin ceritanya dari awal. Tetap percaya apa yang kalian percaya, dan cerita ini bertujuan hanya untuk berbagi cerita, bukan membuat kalian percaya kepada hal gaib, menghamba atau menyembah mereka, tidak. Ini hanya berbagi cerita. Itu dulu videonya. Besok insya Allah kita bakal bikin konten lagi kali ya, konten vlog aja kali ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Videonya sampai sini dulu aja ya. Bye bye.